Puji Tuhan, walaupun kita tidak banyak yang di sini tapi semangat luar biasa. Hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang mungkin jarang kita dengar yang berjudul Embodied Testimony. Bagaimana kesaksian itu bisa menubuh, bagaimana kesaksian itu menyatu dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita, dengan keseharian kita, di mana kita hidup. Saudara-saudara atau teman-teman, di dunia filsafat atau di dunia contemporary philosophy, di dunia cognitive science sekarang ada sesuatu perkembangan, ya. Dulu manusia itu dilihat sebagai manusia itu punya tubuh, ya. Ada seorang filosof yang bernama Husserl mengatakan, I have a body. Aku punya tubuh. Dan banyak dari kita percaya bahwa kita ini punya tubuh. Jadi tubuh itu sesuatu yang manusia miliki. Tubuh itu sesuatu yang kita miliki, bagian dari kita yang kita bisa gunakan untuk apa aja, tetapi kita melampaui tubuh kita, ya. Kita melampaui tubuh kita dan kita bisa pakai tubuh kita untuk apa aja. Dan filsafat ini menjadi masalah di dunia hari-hari ini. Mengapa? Karena tubuh akhirnya dimanipulasi, digunakan untuk sesuatu yang kita pikir benar, ya. Maka sebetulnya tubuh tidak mendapatkan tempat. Mengapa? Karena orang lebih memberikan ruang bagi yang namanya pikiran atau mind atau soul atau jiwa, sehingga akhirnya tubuh didiskreditkan. Tubuh tidak begitu berguna. Tubuh berguna ketika bisa dipakai untuk sesuatu. Sehingga manusia kurang memberikan tempat pada tubuh. Dan hari-hari ini di zaman seperti ini kita baru sadar, ternyata tempat tubuh itu paling penting sekali. Sangat penting saudara-saudara, ya. Hari ini saya akan mengajak kita menggali konsep tubuh di dalam kekristenan. Kalau kita lihat hari-hari ini di tengah kepenatan menghadapi COVID-19, orang-orang itu mencari kesempatan dengan tubuhnya. Mereka pergi naik sepeda, mereka lari, mereka kulineri. Bagaimana tubuhnya ini bisa melawan stres dan kegilaan-kegilaan yang mendekat karena kesepian, teman-teman. Maka itu di zaman contemporary philosophy ini ada seorang pemikir yang bernama Merleau-Ponty. Dia mengatakan apa? Bukan I have a body, tapi I am a body. Aku adalah tubuhku. The body is me. Ya, tubuh ini aku. Ini beda banget dengan tadi. Kalau tadi aku punya tubuh, kalau ini aku ini tubuh. Tubuhku ini aku. Ya, tapi kan kita punya jiwa. Oke, begitu ya. Kita ada jiwa, tetapi ternyata di dalam kekristenan manusia itu tidak pernah terlepas dari tubuhnya, kecuali ketika manusia mati. Ada bagian dari dirinya yang tetap ada, tapi itu tidak bisa disebut sebagai manusia penuh. Maka itu di dalam kekristenan ada yang namanya kebangkitan tubuh. Ya, yang namanya manusia penuh adalah manusia bertubuh. Tanpa tubuh kita bukan manusia. Tetapi ketika manusia harus mati dan binasa, ada bagian eksistensi manusia yang masih tersisa, tetapi itu belum sempurna, teman-teman. Maka itu Tuhan mengatakan lagi, dia akan membangkitkan manusia lagi ketika dia datang kedua kali, yaitu manusia diberikan tubuh rohani. Di sini kita melihat pentingnya tubuh di dalam kekristenan. Dan sayangnya kita sebagai orang Kristen kadang kita tidak sadar suatu hari kita akan meninggalkan tubuh kita. Roh kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita lupa kebangkitan tubuh. Kita lupa bahwa ketika Yesus mati dan bangkit, dia naik ke surga bersama dengan tubuhnya yang bisa dilihat bekas lukanya dan bekas luka-luka karena salib itu. Kita lupa bahwa tubuh itu penting. Kita lupa yang menciptakan tubuh ini adalah Tuhan yang maha baik. Kita lupa dunia ini diciptakan Tuhan yang maha baik. Sehingga ketika kita tertipu, dunia ini dikuasai orang-orang yang lain. Justru ini tipuan, teman-teman. Ya, jadi aku adalah tubuh. Dan yang terpenting lagi dari cognitive science membuktikan apa? The mind inherently embodied. Pikiran kita itu sebetulnya embodied. Jadi jangan berpikir pikiran kita lepas dari tubuh. Enggak, kita bisa berpikir karena ada tubuh. Ya, maka sebetulnya pengalaman-pengalaman hidup kita itu adalah pengalaman tubuh. Istri saya takut kecoa. Ya, kenapa? Karena mamanya takut kecoa. 3 anak saya dari 1 istri yang takut kecoa. 3 anak saya takut kecoa.
Begitu lihat kecoa, padahal dia belum pernah mengalami pengalaman langsung. Tapi dia lihat mamanya dengan tubuhnya, takut kecoa, dia bisa teriak. Wah, teman-teman. Ya, pengalaman tubuh. Kita trauma mengapa? Karena ada pengalaman tubuh di masa lalu yang tidak baik. Kita pernah dikhianati teman, kita pernah dibully, dihina. Sehingga ketika kita datang ke satu tempat, tubuh kita mulai takut. Jangan-jangan aku dibully lagi, jangan-jangan ke sekolah baru aku ditinggalin teman. Itu semua pengalaman tubuh. Jadi ketakutan kita adalah ketakutan tubuh. Maka tidak heran ketika kita melihat hari-hari ini, ketika orang mau menyelesaikan permasalahan kejiwaan, tubuh itu juga sekarang diberikan tempat. Kecanduan online game, mereka juga melatih tubuhnya untuk merasakan yang lain, yang lebih baik. Supaya apa? Supaya dia bisa mainnya berubah. Ya. Nah, sayangnya ini tidak mendapatkan tempat di dalam kekristenan, saudara-saudara. Ya, padahal Tuhan kita, ayat yang selanjutnya mengatakan, and the word become flesh and dwelt among us. Jadi firman itu menjadi daging, tubuh dan diam bersama dengan kita. Kata diam itu sebetulnya dekat sama bertabernakel. Jadi seperti orang Israel yang keluar dari Mesir, ya, itu firman itu seperti kemah tabernakel itu yang pergi bareng. Ketika kepanasan, ketika kehujanan, dia ada bersama dengan Israel. Maka dikatakan apa? Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi tubuh. Artinya tubuh dia bisa dirasakan. Artinya tubuh juga dia bisa memeluk. Artinya tubuh dia bisa mencium. Artinya tubuh dia bisa nemenin orang yang kesepian. Artinya tubuh dia bisa marah. Artinya tubuh menjadi dia bisa tersakiti. Ya. Sakit manusia, sakit hati, gak mungkin tahu-tahu mimpi sakit hati. Tapi tubuhnya pernah tersakiti melalui tatapan mata, kata-kata, sikap atau perbuatan. Baru sakit itu masuk ke dalam hati teman-teman. Ya, itulah tubuh. Dan dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 9, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Ya. Di dalam Kristus itu tinggal seluruh kepenuhan Allah Bapa bodily. Tubuh, teman-teman. Saya akan mengkaitkan ini dengan kesaksian. Ya. Kenapa Tuhan itu tidak perlu datang, tidak perlu menjadi manusia, dan dia cuma jadi roh aja yang melihatkan keajaiban dan keluar biasaannya luar biasa kepada manusia. Tetapi Tuhan kita, Sang Firman itu memilih menjadi tubuh untuk bisa disentuh. Untuk sedikit dalam tanda kutip terbatas. Karena dengan adanya tubuh kita terbatas antara ruang dan waktu, betul? Mengapa dia tidak menjadi seperti malaikat yang langsung datang dengan kemilauannya. Tapi dia menjadi manusia dan bertubuh. Karena manusia tidak bisa memiliki pengalaman tanpa pengalaman tubuh. Ya, saya waktu belum menikah dan belum punya anak. Orang tua itu bilang gini, nanti ya kalau kamu jadi papa baru tahu rasanya jadi papa. Saya bayangin, oh jadi papa itu nanti gendong anaknya. Oh jadi papa itu anaknya rewel, ganti popok. Oh jadi papa itu nanti ribut sama anaknya. Teman-teman ketika saya memikirkan itu kayaknya saya tahu. Tapi saya ingat sekali ketika anak pertama saya lahir. Ketika anak pertama saya lahir dan saya mulai menyentuhnya dan menggendong dengan tangan saya. Itu ada perasaan yang berbeda seperti yang saya bayangkan. Mengapa? Karena pengalaman kita, pengetahuan kita itu bodily. Pastor Tim pasti tahu rasanya ya. Gendong anak itu beda banget. Sama ketika bayangin punya anak teman-teman. Maka itu apa? Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk secara nyata bisa dirasain. Karena manusia gak bisa kalau gak ngerasain dengan tubuhnya. Ya, gak bisa. Teman-teman kalau di Medan itu ada satu kuliner yang berkesan buat saya. Sebelum saya ke Medan ada orang-orang bilang di sana itu ada chashu yang paling enak. Namanya chashu asan. Ya. Saya lihat dari wajahnya teman-teman yang di sini kayaknya belum pernah coba. Kalau sudah coba pasti cerah. Ya, pertama saya bilang enak. Saya cuma bilang enaknya kayak apa ya? Paling chashu gitu-gitu aja. Kalau enak kayak apa? Saya bayangkan.
Akhirnya suatu hari saya diajak teman, ayo kita makan chashu paling enak. Dan ketika saya duduk, bentuknya sama. Tapi ketika saya gigit, wow, surga. Surga gak ada chashu ya. Anak saya komplain, kok gak ada KFC di surga sih Pak? Ini gimana aku bisa suka surga begitu. Jadi saya perlu menjelaskan berjam-jam untuk bagaimana dia tetap suka surga begitu ya. Karena dia nggak rela nggak ada KFC begitu saudara. Wah ini sebut merek ya, tapi nggak apa-apa demi sesuatu yang baik. Saya tidak di endorse ini saudara-saudara ya. Ketika saya makan itu, wow. Dan ketika saya makan dan gigit dengan lidah saya membayangkan istri saya yang di Jakarta dan anak-anak saya, pasti mereka suka begitu ya. Saya bilang, pasti kamu suka. Mereka cuma, enak ya. Mereka belum merasakan dengan tubuhnya. Tapi kalau orang-orang yang sudah rasain, biasanya saya kalau khotbah di gereja, ada babi asan, itu ada yang senyumnya cerah. Saya percaya dia sudah, itu tidak bisa bohong tubuhnya teman-teman. Tapi suatu hari saya bawakan ya, untung jadi hamba Tuhan dapat bungkusan dari Medan. Ternyata mahal banget begitu ya, nggak rela kalau beli. Dan saya bawa ketika saya ke rumah saya dengan semangat, saya kasih istri saya dan anak saya. Pertama mereka wajah, oh gitu. Tapi begitu mereka gigit, wow, belum pernah ada yang seenak ini. Dan ketika kita sekarang ngomong sama-sama, babi asan, wajah kita ceria saudara-saudara. Kenapa? Badly. Ya, kita nggak bisa tanpa tubuh kita mengalami itu semua. Maka itu Tuhan datang dan Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Bahkan ketika dia bangkit, kita lihat kisah daripada Thomas ya. Ketika Thomas itu mendengar Yesus bangkit dari teman-teman, dia bilang, sebelum tanganku itu mencucukkan ke lubang tangan Yesus, aku tidak akan percaya. Thomas mengatakan begitu saudara-saudara. Dan ketika Yesus di ayat Yohanes 20 ayat 27 mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, percayalah. Kita pikir wah Thomas itu gak percaya. Saya bilang semuanya gak percaya, makanya Yesus datang. Kita bilang Thomas aja, Thomas ini lebih scientific, gua harus nyentuh. Tapi yang lain Tuhan datang kan. Yesus bilang berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Tapi Yesus memperlihatkan dirinya kepada mereka semua. Karena Yesus tahu manusia tidak bisa. Maka dia perlu melihat secara tubuh. Bahwa Yesus betul-betul bangkit. Coba cari ayatnya, ada murid gak yang gak lihat sama sekali? Ada sih muridnya murid-murid begitu ya. Jadi sebetulnya kita berbahagia. Mengapa? Karena kita gak melihat Yesus langsung. Ya, kita cuma dengar dari kesaksian mereka yang berjumpa. Tetapi di sini mau ngomong apa? Ketika Yesus mengasihi manusia, ketika dia menyaksikan Bapa, ketika dia menyaksikan kasih Bapa, dia berikan seluruh tubuhnya dan dia betul hadir, bisa disentuh, bisa ditercap, bisa dipeluk, bahkan bisa disakiti, bisa dikhianati. Bisa makan bareng, bisa dikhianati ketika makan bareng. Teman-teman tahu, pengkhianatan paling dahsyat adalah pengkhianatan yang terjadi di meja makan. Tapi bagaimana dengan kita? Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kita mengalami tubuh Kristus, teman-teman? Ya, saya akan kutip sebuah gambaran bahwa yang mengatakan gereja adalah tubuh Kristus. Kamu dan saya adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara, maka itu murid-murid punya murid-murid. Mereka merasakan Yesus dari mana? Melalui murid-murid yang sebelumnya. Dan itu terus dilanjutkan melalui kesaksian-kesaksian. Dan akhirnya kita di tempat ini bisa mengenal dan mengalami Yesus. Melalui apa? Melalui gereja. Dan gereja itu adalah saudara dan saya. Ya, saya mengutip seorang pertapa yang bernama Henry Nouwen, ya. Dia luar biasa menulis buku banyak dan dia mengatakan apa? Tubuh Kristus itu sekarang sudah terangkat di surga. Dia sudah ada di surga tubuh Kristus. Sekarang tubuh Kristus itu adalah kamu dan saya. Bagaimana mereka berjumpa dengan Yesus ketika mereka bertemu dengan tubuhmu dan tubuh saya secara nyata. Maka itu tidak heran, seorang anak belajar kasih Tuhan dari apa? Dari orang tuanya yang dipercayakan katanya Tuhan, orang tua itu adalah wakil Allah. Untuk apa? Mereka belajar anak dengan gini, nak, papa sayang kamu, itu pun tubuh.
Tapi itu gak cukup. Mereka belajar kasih Tuhan dari apa? Dari ayahnya yang memeluk dia, mengasihi dia. Walaupun mungkin pernah menyakiti, tapi tetap memeluk dan meminta maaf. Mereka belajar kasih secara tubuh dan ilmu. Otak, ilmu sains, kognitif sains menyatakan itu semua. Bahwa ternyata anak-anak belajar kasih itu dengan tubuh, dengan pelukan, dengan kehadiran yang nyata. Maka hari-hari ini sulit sekali. Karena kita tidak bisa berjumpa seorang dengan yang lain. Tidak ada kehadiran yang nyata. Apalagi ketika keluarga kita bermasalah. Tidak ada kehadiran yang nyata. Dan teman-teman, kalau Anda belajar ilmu otak, ketika ada sahabat kita, itu ternyata bagian otak kita itu memunculkan hormon-hormon yang bisa merilekskan kita untuk stres. Ketika anak suka dipeluk, itu ada hormon cinta yang menimbulkan anak gampang percaya. Mengapa kita sulit percaya kepada Tuhan? Karena sejak kecil kita juga sulit percaya kepada orang-orang yang ditetapkan Tuhan sebagai orang tua kita yang harusnya memeluk kita. Dan di situ ada hormon-hormon kepercayaan yang membuat kita trust. Itu gak ada. Jadi secara natural tubuh kita tuh diciptakan Tuhan dengan dahsyat. Teman-teman, di dalam kognitif sains dibuktikan apa? Seorang anak di bawah, saya agak lupa 6 atau 9 tahun. Mereka anaknya orang ateis atau enggak ateis. Ketika ditanya semua, gampang percaya dunia ini ada yang nyiptain atau enggak. Mereka semua anak ateis atau enggak ateis dengan tubuhnya mereka gampang lebih percaya bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Dunia ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya, padahal mungkin udah didoktrin sama papanya, nggak ada tuh Tuhan, nggak ada itu mencipta, semua itu dari ledakan. Ledakan dari mana? Dari ledakan, dari mana? Ledakan begitu, saudara-saudara. Ya, mereka sudah natural. Ini ilmu sains membuktikan, saudara-saudara. Ya, jadi bagaimana orang berjumpa dengan Kristus? Mereka berjumpa Kristus melalui tubuh kita, melalui gereja. Maka di sini saya mengatakan, testimoni itu embodied harusnya. Dia harus menubuh, ya. Dan bagaimana kita bisa mengalami testimoni yang menubuh itu? Kita harus berjumpa dengan Yesus, encounters with Jesus. Teman-teman, sayangnya harus diakui, saya melayani banyak orang juga yang tidak berjumpa dengan Yesus melalui kasih teman-teman mereka, melalui kasih keluarga mereka yang Kristen, mungkin melalui teman-teman pelayanan mereka. Mereka gak berjumpa dengan Kristus sehingga akhirnya Tuhan menggunakan cara-cara supranatural untuk menjumpai mereka sendiri. Di dalam doa, di dalam mimpi, di dalam doa mereka sendirian, Tuhan ngomong. Saya percaya Tuhan bisa cara itu. Karena Tuhan mengatakan, aku bisa pakai batu untuk memuliakan namaku. Tapi sejatinya mereka mau. Mereka berjumpa dengan Yesus melalui apa? Perjumpaan tubuh. Bodily encountering. Dan inilah yang membuat kita bisa bersaksi. Kalau kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita tidak pernah bersaksi. Dan gereja panggilannya adalah membuat itu mungkin ketika kita keluar di sana. Kita bertemu dengan saudara kita, teman kita yang ateis, teman kita yang sedang kecewa sama Tuhan. Kadang-kadang kita buru-buru nasehatin, jangan boleh kecewa loh, nanti kamu dihukum. Wah, tambah kecewa. Kadang mereka cuma butuh apa? Saya ketemu satu anak, dia kecewa banget, dia di salah satu sekolah Kristen, dia dibully teman-teman yang Kristen, ya, keluarganya juga Kristen, bergereja. Dia kadang-kadang disuruh doa, habis disuruh doa kadang-kadang dipukulin. Gimana dia bisa kenal Tuhan? Dan suatu hari dia datang sama saya, aku ateis, aku mau konseling kok. Konselingnya gratis gak? Gratis, gak ada bayar. Kamu yang traktir kopi, udah. Terus dia ngobrol sama saya, dia bilang dia kecewa sama Kristen. Aku ateis, aku agnostik, aku gak mau percaya Tuhan. Oke, gak apa-apa, take your time. Saya cuma jadi teman sama dia, ngobrol, cerita masalah hidupnya, kenapa dia dibully, bagaimana transisi dia mau bunuh diri, kenapa gak jadi bunuh diri, kita ngomongin gitu. Saya gak buka ayat. Saya cuma duduk sama dia nemenin 1-2 jam, thank you ya aku udah pulang. Aku ateis gak apa-apa, gak apa-apa. Suatu hari saya cuma bilang, kamu sebetulnya itu, Tuhan itu penting loh buat hidup kamu. Kenapa? Enggak kok, gue benci sama Tuhan, gue benci sama Kristen. No, Tuhan itu penting. Kalau Tuhan itu gak penting, gak mungkin kamu benci. Orang yang bisa kita benci adalah orang yang penting buat kita. Amin. Kamu bisa? Maaf. Ada tukang becak, gak ada becak ya di sini ya. Ada GoFood.
Atau mau nyerempet kamu, terus kamu bilang, Pak GoFood mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, gue benci lu seumur hidup. Mana bisa? Karena dia gak deket dengan hidupmu. Yang bisa buat kita benci adalah keluarga, sahabat, senior kita di gereja. Kenapa? Karena kita sayang, karena kita hormat. Dan saya coba bilang, berarti Tuhan penting buat kamu. Cuma kamu kecewa sama Tuhan, it's okay. Berarti dia penting banget, kalau enggak ngapain kamu semarah ini. Dan di situ bilang, iya ya, kalau enggak ngapain gua marah. Take your time. Dan Tuhan, it's okay kamu marah. Dan mulai perlahan-lahan, oke, ikut datang gereja. Gak harus tiap minggu, gak apa-apa. Yang kamu nyaman. Teman-teman, mereka butuh kehadiran tubuh. Mereka bukan butuh khotbah-khotbah dari kata-kata kita. Kutip ayat dari Kejadian sampai Wahyu begitu ya. Gak butuh. Mereka butuh kehadiran kita. Kasih yang dibahasakan dengan gerak tubuh kita. Yang kadang kita gak bisa menggunakan kata-kata ayat. Bukan karena kita gak mau. Karena ketika kita menggunakan aku itu, mereka sudah kecewa dengan kata-kata itu. Mengapa? Karena mereka di sekolah diomelin gurunya. Kamu harusnya taat. Di rumah kamu harusnya ke gereja. Kamu harus percaya Tuhan. Mereka mengalami ayat-ayat itu hanya digunakan untuk menyiksa mereka. Spiritual abuse. Jadi bukan karena gitu. Kita menahan kata-kata ayat. Tapi kita hadirkan ayat melalui tatapan mata kita. Ambilin dia kopi. Cuma senyum. Bahkan ketika dia mengutuki kita orang Kristen. Kita cuma senyum dan kasih mereka. Di generasi ini banyak unchurched people. Unchurched itu lebih sulit daripada belum orang percaya. Karena mereka udah mencicipi di gereja, mereka pun mencicipi di sekolah Kristen, mereka mencicipi di komunitas Kristen, bahkan di keluarga Kristen, tapi mereka menjadi kecewa. Teman-teman, saya lanjutkan. Dan ternyata tadi itu encounter itu pribadi. Yang kedua ternyata ada bodily encounter itu yang bersifat communal. Tapi sebelum masuk ke yang communal, encounter yang pribadi teman-teman, di slide selanjutnya kita akan lihat itu berbicara apa? Seseorang itu berjumpa dengan Tuhan, itu tubuhnya yang berjumpa. Ya. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya tidak berjumpa dengan konsep Tuhan mati. Tapi saya berjumpa dengan hidup saya. Ketika saya benci hidup saya. Ketika saya merasa diri saya tidak berharga. Ketika saya nggak merasa teman-teman saya mungkin tidak melihat saya penting buat hidup mereka. Di situ ketika ada masa-masa saya pengen lebih baik aku mati nggak ada di dunia ini. Di situ ketika saya berjumpa dengan Tuhan, itu tuh masuk. Tuhan itu mau mengurusi bukan cuma kita percaya sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan. Tapi dia mau mengurusi luka-luka tubuh kita. Saya bilang perjumpaan itu tubuh, luka itu tubuh. Ketika masa lalu kenapa kamu merasa gak diberharga? Ketika saya sering dipukul papa saya sayang papa saya, tapi saya sering dipukul. Ternyata saya juga tahu papa saya juga sering dipukul papanya. Terus. Nanti saya pukul anak saya pukul. Jadi itu tidak ada selesainya. Kalau di dalam ilmu filsafat disebut apa? Violence yang rantai kekerasan, violence yang circular, nggak ada habisnya. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya datang sama Tuhan, Tuhan aku butuh cinta. Aku gak punya cinta seorang papa. Di situ ada firman yang mengatakan engkau bapak yang baik. Yang lebih baik dari bapak yang di dunia. Dan kasih itu menyentuh hidup saya. Dan setelah menyentuh hidup saya tahu papa saya juga gak punya papa. Papa saya waktu dia masih SMA katanya merokok. Dia cerita sama saya bangga sama papa saya. Pak, kenapa gak ngerokok? Kamu tahu ceritanya? Saya pikir dia baik gitu ya. Tapi ternyata waktu papa ngerokok, engkong saya ahli kungfu sudah. Ketika papa saya ngerokok, ditonjok giginya lepas satu. Maka papa saya berpikir, kalau saya ngerokok terus habis gigi saya. Oh takut ditonjok begitu ya. Jadi saya merasa engkong saya itu lebih jahat daripada papa saya. Dan ketika saya berjumpa dengan Kristus, papa saya tidak bisa memeluk, saya yang peluk papa saya. Gak perlu, Pak bertobat, Yesus sayang papa, harus bertobat. Gak perlu, saya cuma pulang dari kampus, dari luar kota, Pak aku mau pamit, saya peluk dan cium. Dan ketika saya peluk cium, gak banyak ngomong. Di situ air mata saya meleleh. Di situ papa saya berkaca-kaca sambil menahan tangis dia. Tubuh itu penting. Beberapa kali saya KKR di daerah. Ada anak-anak, Pak boleh minta peluk. Gak ada yang peluk saya. Dan kita bisa peluk, dia peluk saya di depan orang menangis seperti anak kecil.
Jadi perlu ada encountering dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhan Yesus Juru Selamat. Tetapi terang itu menerangi bagian-bagian terdalam kita. Tubuh yang luka itu dengan segala memori dan pengalaman-pengalaman. Di sana terang itu bercahaya. Kita sudah percaya. Tapi kadang-kadang untuk kita membuka area-area yang dalam itu. Dark side itu. Kita perlu waktu dan kadang kita perlu dibantu orang, saudara-saudara. Yang kedua adalah community encounters. Ada komunal, ya. Ketika kita berbicara tentang testimony, sertain kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu ada communal. Alkitab mengatakan Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini pentingnya gereja. Karena gereja itu community. Jadi orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus pribadi, dia kumpul dan kumpul itu bareng-bareng. Teman-teman kalau di dalam psikologi itu ada yang namanya counseling. Kalau counseling itu one on one. Kayak saya di counseling, disembuhin, ngerti masalah saya, ngerti luka saya, dan saya mulai sembuh. Itu one on one, itu personal. Tetapi ada yang namanya terapi grup. Dan dunia pakai ini. Ada counseling, masalahnya kalau kamu counseling, kamu pulang di rumah lagi, itu ribut lagi, kamu sakit lagi, counseling lagi, sakit lagi. Itu gak gampang. Biasanya kamu akan diajarin gimana caranya kamu lepas dari rumah, supaya kamu gak sakit lagi. Karena sembuh itu perlu waktu. Dan Tuhan melalui proses. Dan akhirnya apa? Di dunia ini menggunakan namanya grup terapi. Maka kalau teman-teman lihat film ada sama-sama pecandu, alkohol bisa kumpul bareng saling menguatkan. Ya, ibu-ibu yang anaknya mati karena online kumpul bareng saling menguatkan. Ya, itu ada dan itu ada di Alkitab. Alkitab menjelaskan bersaksi itu bukan pribadi tapi community supaya mereka lihat apa? Kasih Allah. Kasih Allah itu bukan satu orang tetapi beberapa orang saling mengasihi dan Allah dengan manusia itu sebagai sebuah harmoni. Jadi nggak bisa testimoni itu pribadi tetapi sebagai communal. Sebagai bersama dan saya percaya gereja ini bisa Tuhan pakai untuk bersama-sama menjadi communal. Karena kita bisa bergantian, ya. Saya kalau menangani beberapa anak yang struggle, saya butuh istri saya. Jadi kadang-kadang istri saya nemenin, kadang-kadang nanti saya tanya temenmu mana? Saya sebutin temennya untuk temenin dia di dalam masa-masa sulit secara nyata. Supaya bisa lewat teman-teman. Ya, ada personal encounterings, ada communal, ada community. Dan semoga kita bisa mengerjakan. Dan kesaksian berbicara seluruh tubuh kita, apa yang kita alami, yang kita rasakan. Kalau kita nggak pernah ngalami, nggak bisa kita ngomong, nggak bisa kita ngajak orang. Restoran itu enak banget, kamu pernah ke sana? Enggak, katanya. Nggak bisa. Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah kisah. Saya mempunyai seorang adik bimbing, seorang wanita. Dan saya melihat kasih Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Saya sudah membimbing sekitar 4 tahun ini, dia bukan tinggal di Jakarta. Dan ketika saya bimbing dia bercerita tentang kisahnya ternyata papanya tidak hanya memiliki mamanya, papanya juga punya istri yang lain. Dan saya melihat adik bimbing saya luar biasa ya. Kamu memiliki kehidupan keluarga yang seperti itu. Dan itu sudah diketahui orang sehingga itu membuat kamu malu. Tapi akhirnya Tuhan tetap pelihara kamu. Kamu bisa kenal Yesus, kamu bisa tetap melayani, kamu bisa tetap mengasihi, itu luar biasa. Dan saya melihat justru itu karya Tuhan yang indah. Teman-teman sering kita dibodohin. Mengatakan keluarga Kristen harus baik, keluarga Kristen harus baik. Tapi kalau kita lihat di Alkitab banyak keluarga Kristennya berantakan, betul nggak? Akhirnya apa? Ketika kita diindoktrinasi keluarga Kristen baik, ketika kita lihat orang tua kita nggak baik, oh Kristen kok nggak baik, itu tipuan. Alkitab itu keluarganya mana? Patriark Abraham, Ishak, Yakub, mana yang baik? Ribut semua kan? Justru keluarga itu nggak baik, tapi ada Allah yang hadir untuk memperbaiki. Amin. Sehingga ketika keluarga kita nggak baik, jangan kecewa. Kenapa? Karena keluarga Alkitab isinya nggak baik semua. Ada yang mau punya papa Daud? Salomo? 1000. Mungkin nama anaknya lupa gitu ya, kalau ada gitu ya. Abraham, ada yang mau punya suami Abraham? Yang istrinya diserahin sama raja 2 kali. Dan gara-gara diserahin Abraham banyak duit. Tapi mereka semua di dalam ketidakbaikan menghadap Tuhan.
bersama-sama belajar mengasihi. Dan kalau kita lihat kisah-kisah itu, akhirnya ada shalom di dalam ketidakbaikan. Baru itu shalom. Kalau shalom gak ada perang, mana shalom? Kita tertipu. Sehingga banyak anak-anak kecewa sama orang tuanya yang Kristen. Katanya baik, harusnya baik. Enggak, Alkitab enggak ngomong. Semua kita enggak baik. Maka Tuhan sang shalom itu mau menghadirkan damai di dalam keluarga kita dan kehidupan Anda dan kehidupan saya. Dan saya melihat indah. Justru saya melihat kuasa Tuhan. Di tengah kamu punya papa yang seperti itu. Kamu tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun tentunya tetap ada luka. Yang membuat saya kaget Januari lalu dia cerita saya. Kok gue habis ketemu adik gue. Adik apa? Adik tiri gue. Wow. Gimana? Aku ajak makan. Hah? Dan saya bilang boleh gak Ko Johan saksikan ini? Boleh. Dan waktu kamu ngajak makan gimana? Nggak tahu kok. Aku nggak bisa benci. Dia kecewa. Dia nggak percaya Tuhan. Dia benci sama papa. Tapi aku nggak bisa benci sama dia. Kok semoga corona segera selesai. Kok bisa kesini nanti kita kenalin. Kita layani bersama-sama sebagai community. Saya bilang saya rindu akan ke sana. Dan saya lihat beautiful. Beautiful. Dan dia bilang aku nggak bisa benci. Aku nggak bisa kecewa. Yang ada cuma kasih yang begitu besar buat adikku. Bukan adik kandung, adik tiri dari wanita lain, istri ayahnya. Dan itulah kesaksian yang luar biasa. Saya percaya itulah kedahsyatan. Perkara dahsyat di Alkitab adalah mengasihi. Karena puncak kedahsyatan dan puncak luka dunia ini adalah karena kebencian. Dan mujizat yang terbesar adalah kasih. Dan itulah yang disembuhkan Tuhan di hati manusia. Kenapa? Karena yang menghancurkan dunia ini adalah kebencian. Dan yang memulihkan dunia itu adalah kasih. Di dalam hati setiap orang. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan ini kami dengan segala keberadaan kami. Tuhan kami anak-anak-Mu. Ada gereja Tuhan dan tubuh Kristus. Bantu kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk boleh menyatakan Tuhan. Melalui setiap perbuatan kami, mungkin kami menahan diri untuk mengatakan banyak ayat-ayat. Karena banyak Tuhan, generasi muda hari-hari ini, mereka kecewa. Karena banyak nasihat-nasihat ayat melalui gereja, melalui sekolah, melalui orang tua mereka. Dan mereka tidak pernah mengalami itu dengan tubuh mereka. Kasih yang nyata di dalam pelukan, di dalam pertemanan. Maka mereka memilih pergi ke tempat-tempat dunia malam. Karena di situ ada teman-teman yang rela duduk dengan mereka. Sampai jam 3, jam 4 pagi. Dan mereka itu tidak menemukan di antara anak Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Boleh Tuhan berikan kekuatan. Untuk menyaksikan kesaksian kasih Tuhan. Melalui kehidupan kami. Dan terutama biarlah kami berjumpa secara pribadi. Kasih dan terang Kristus masuk ke dalam kegelapan-kegelapan kami, dark side. Jiwa kami yang masih belum selesai, Tuhan bereskan. Sehingga kami bersama dengan teman-teman kami bisa menjadi berkat buat teman-teman kami yang lain. Berkati gereja ini, berkati setiap hamba Tuhan, berkati setiap rekan-rekan yang melayani. Berkati setiap jemaat Tuhan. Biarlah gereja ini boleh menjadi kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.